Selamat pagi, sahabat Delima yang terkasih. Firman Tuhan, renungan bagi kita hari ini, Selasa 21 Maret 2023, tertulis di dalam 1 Yohanes 3 ayat 24. Baik bagi kita untuk membacanya dari ayat 19 sampai 24. Saya akan membacakan bagi kita dari ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kabar baik yang luar biasa bagi kita saat ini, yang mungkin sudah pernah kita dengar, yang mungkin sudah kita ketahui, tetapi mungkin belum kita pahami secara utuh, yakni Allah begitu mengasihi kita. Allah sungguh mengasihi kita. Allah yang menciptakan kita, Dia juga yang menganugerahkan Yesus Kristus bagi kita untuk menjadi juru selamat kita, membebaskan kita dari maut, dan Roh Kudus yang dianugerahkannya untuk memelihara kehidupan kita. Mari kita renungkan. Kita bangun pagi-pagi, melewati gelapnya malam, kita dianugerahkan nafas kehidupan, kita diberikan disambut cahaya matahari pagi, kita diberikan anugerah yang baru oleh Allah. Maka firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita bagaimanakah respon kita sebagai Allah yang telah berdiam di dalam kita melalui anugerahnya. Kita meresponnya dengan kita harus berada di dalam Allah juga. Ini bisa kita andaikan sama seperti bagaimana sebuah baskom yang berisi air, kita masukkan batu ke dalamnya. Pertanyaannya adalah, apakah di dalam air ada batu? Tentu ada. Apakah di dalam batu ada air? Tidak ada, karena air tidak bisa merembas masuk ke dalam batu. Tetapi bagaimana bila batu kita gantikan dengan kapas? Kapas ada di dalam air? Ada. Apakah di dalam kapas ada air? Ada. Buktinya kalau kita mengambilnya dan memerasnya akan ada air. Demikian juga kita. Allah ada di dalam kita, kita bersamaan dengan itu harus ada di dalam Allah. Artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Allah dengan kasih-Nya dan dengan karunia-Nya yang luar biasa harus kita respon melalui kepercayaan dan iman kita kepada Yesus Kristus, anaknya, juru selamat kita yang dianugerahkannya. Demikian Allah menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Itu diberikan bagi kita. Maka kita harus menyambutnya dengan beriman kepada Yesus Kristus. Itulah respon kita agar kita berada di dalam Allah dan Allah berada dalam kita. Dengan demikian kita akan mampu melakukan perintah-perintah Allah, akan mampu saling mengasihi. Jangan andalkan kekayaanmu, karena itu tidak akan membantumu, tidak akan memampukanmu untuk menolong orang lain. Jangan andalkan kekayaanmu, kepintaranmu, kehikmatanmu untuk membantu orang lain. Tetapi biarkanlah iman kepada Yesus yang menyelamatkan kita, yang menyucikan kita, sehingga melalui iman tersebut terpancar perbuatan kasih, mewujudkan perintah-perintah Allah. Berat Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Sungguh berat adanya, tetapi ketika kita memahami bahwa Roh Allah ada di dalam kita, biarkan Roh itu yang melakukannya di dalam kita. Cukup taat saja kepada Allah, cukup taat saja kepada Roh Allah yang ada dalam diri kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, berangkatlah, lakukanlah pekerjaanmu dan aktivitasmu di dalam iman kepada Yesus Kristus, dan biarkan Roh Allah berbuat segala yang baik, melakukan perintah-perintah Allah melalui dirimu. Amin.